Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, sahabat Zoe, rasanya ini tidak komplit kalau kita tidak membahas kota Temanggung, karena saya dan juga tim Joy sekarang ini berada di kota Temanggung. Dari Kang Dominik sendiri, waktu berangkat kemarin kan sudah 1 hari di sini kan ya? iya betul. Tuh merasakan bagaimana di kota Rasanya Temanggung capek. ini? Capek. Selain capeknya, Karena perjalanan dari Pacitan ke Temanggung ini kan waktunya juga panjang banget. Dan yang berkesan kalau di Temanggung itu berkabut. Perjalanan malam berkabut, udah gelap banget, enggak bisa lah. tapi kan kecapeannya sendiri sudah dibayar tuntas di kota terbayar Temanggung. tuntas di sini kan ada beberapa yang unik yang menurut tim Joy ya. Iya, Apalagi tim Joy ini kan paling seneng kalau untuk mengungkap atau mengulas sesuatu yang berkaitan dengan sejarah atau kearifan lokal, budaya, itu paling seneng tim Joy itu. Banyak energi yang kita ketemukan juga di kota Temanggung. Suasananya sangat nyaman sekali Kang ya, karena harapannya ya ini dingin, karena ini di lereng Gunung Sindoro Sumbi, jadi sangat dingin yang jelas. Dan yang kedua karena topografinya, daerah Temanggung ini pegunungan, jadi banyak ini kan tanaman sayur-sayuran, dan yang tembakau. paling terkenal tembakau. Temanggung kota tembakau, guys. Sebenarnya awal mula masuk ke kota ini tuh pikiran saya, mindset saya tuh langsung ke Dieng, peradaban tua pasti. Apalagi di Dieng sendiri banyak ditemukan gugusan candi-candi zaman peradaban Mataram kuno, termasuk nanti di Wonosobo, Temanggung, Ungaran itu masih bagian itu, Magelang itu masih satu gugusan peradaban besar, terutama untuk Hindu. Jadi waktu masuk ke sini tuh ya energinya dapat, Benar. hawanya dinginnya juga dapat, nyaman yang jelas. Tapi kemarin tuh sempat ngeri saya kan, sempat deg-deg ya. Soalnya kabutnya tuh yang bagian atas tuh tebal banget. Tebal, enggak bisa lihat ya. Enggak bisa lihat. Cuman pandangan matanya kira-kira berapa meter ya? Enggak sampai 5 meter. Kayaknya enggak sampai. Enggak sampai. Udah nempel di Dan jalannya depan tuh mobil. ya Allah, bener-bener nanjak banget. Kebetulan perjalanan kemarin dari arah utara ya, dari utara ke selatan. Jadi ya, mungkin apa itu jalurnya memang jalur pegunungan, saya kurang tahu, kurang paham. Kita Google Map aja kan tadi kemarin. Iya benar. Dan setelah sudah sampai di Temanggungnya sendiri, wah ternyata luar biasa. Sudah dibayar tuntas nih dari perjalanan kita yang begitu. Mungkin ngeri, capek. Malam-malam. Ternyata suasananya di sini tuh sangat dingin, nyaman. Ini paling enak banget ini kalau saya nih kan. Paling Untuk enak ya? menenangkan diri nih. Ya mantap. Biasanya kalau malam, nah ini udah mulai dingin gini, itu enak untuk sujud, untuk meditasi, itu paling enak. Dan Temanggung ini memang bisa dibilang mungkin ya dulunya tuh peradabannya orang religius, bisa dibilang saat itu ya, karena di lereng Gunung Sindoro Sumbing ini banyak warga penganut kepercayaan Hindu zaman itu kan, saat dulu. Jadi untuk rasanya itu dari getaran energi itu udah kerasa. Masuk di Temanggung, di Wonosobo tuh kudu ndonga itu loh kan. Kudu ndonga, kudu sembahyang. Enak pokoknya suasananya itu enak. Dan nilai-nilai luhur yang ada di Temanggung ini sangat terasa sekali kan. Seperti tadi kita sempat ke situs Liangan dan di Renggapus. Kita banyak lagi sebenarnya. Masih banyak. Masih menemukan apa ya? Masih menemukan ini warga sekitar itu Angkah Umbuwe, Toto Kromonya, masih ramah sekali kan. Dan ini benar-benar membawa kenyamanan tersendiri, khas sendiri bagi
Sebenarnya saya dulu udah pernah ini kan, udah pernah bicara sama tim termasuk Kang Dodi kalau masih ingat ya. Saya tuh kalau mengungkap kota Magelang, Jogja, Klaten dan sekitarnya tuh nanti dulu saking banyak, karena di pinggir-pinggir itu kayak kota penyangganya Ungaran, Temanggung, Wonosobo yang cikal bakalnya nanti peradaban Mataram kuno yang sempat tenar pada saat rakyat ikatan itu di daerah Magelang. Nah itu kan berawalnya dari sini kan. Iya. Nah, makanya kalau kesini tuh harus selesaikan dulu nih, baru nanti bergeser ke daerah Magelang, Jogja itu. Nanti sini masih banyak banget. Bahkan nanti mungkin untuk kota Wonosobo, kota Temanggung ini itu bisa beberapa kali tim kesini mungkin untuk beberapa situs, termasuk ada Petirtaan, Sendang, itu masih banyak banget kan. Rasanya tuh kayak tidak bisa habis ini kalau diungkap hanya berapa kali datang tuh, saking banyaknya. Nanti mungkin kita kumpulkan gitu, kita jadikan satu biar tidak terlalu banyak juga mungkin ya. Nanti bergeser ke peradaban Mataram yang sudah pindah pemerintahannya ke daerah Magelang. Sebenarnya kan gini kan, kehancuran dari peradaban yang ada di sini ya karena erupsi Gunung Sindoro. Jadi ya tetap bencana alam yang merubah peradaban atau yang membuat peradaban ini jadi binasa. Sebenarnya kalau di Temanggung sendiri banyak sekali peradaban yang banyak. Nah, sebenarnya udah digeser agak ke timur ke daerah Magelang, tapi ya ternyata di sana masih ada Merapi, Merbabu. Waktu itu Merapi juga lagi gencar-gencarnya meletus, runtuhlah lagi Mataram juga. Mataram Hindu di sana juga runtuhnya juga karena bencana alam, dan ada penyerangan dari kerajaan lain, terutama kerajaan Buddha, kerajaan Sriwijaya. Sampai nanti digeser lagi ke timur banget, karena di timur dirasa aman, tidak ada bencana. Peradaban nanti berubah ke dinasti Isyana yang diawali kejayaan Airlangga, Prabu Airlangga. Sebenarnya banyak sih kalau Temanggung. Kalau menceritakan Temanggung mungkin nggak ada selesainya kan ya. Belum nanti kita mengungkap geser ke timur peradabannya Airlangga. Di sana ada Panjalu, Kediri itu, terus nanti ada Singosari, ada Majapahit, dan itu yang terakhir itu nanti Majapahit. Majapahit ini yang paling kontroversial. Banyak penafsiran, banyak peneliti itu yang memiliki narasinya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan nanti Majapahit ini runtuhnya karena A, karena B. Terus ada yang mengatakan rajanya sudah memeluk agama A atau belum memeluk agama B atau belum ini. Banyak sekali. Ditambah minimnya temuan untuk peninggalan dari kejayaan kerajaan Majapahit. Jadi hampir bisa dibilang tuh runtuhnya benar-benar runtuh, sampai peninggalannya aja susah itu, hanya 1-2 yang bisa dilihat. Nah, ini sangat menarik. Nusantara ini sungguh luar biasa ya, terutama untuk peradaban nenek moyang kita dulu, leluhur kita dulu. Dan kita tidak bisa pungkiri kan, bahwa darah kita nih dari leluhur dulu yang memang sebenarnya ini ada percampuran dari bangsa India sana dengan bangsa Melayu. Ini lahirlah ya kayak kita ini yang sudah campuran bangsa India dan bangsa Melayu. Ini sangat menarik sebenarnya. Cuman kadang tuh kita kenapa tidak bersyukur atas nenek moyang yang telah melahirkan bangsa seperti kita ini. Bahkan kita malah kadang tuh meniru bangsa lain, kadang malah menyepelekan, terus meniru bangsa lain. Budaya barat ditiru, budaya timur ditiru. Padahal kita tuh bukan budaya barat, juga bukan budaya timur. Kita tuh ya budayanya budaya Nusantara. Macam kalau itu. Saya orang Jawa itu yo ibarat kata gini, wong Jawa hilang Jawane misalnya. Jadi ini orang Jawa nih kan. Ya, kita teringat ini ya dari orang Jawa nih. Ramalan Ronggo Warsito soal Jayabaya itu. Orang Jawa hilang Jawanya. Wong Jawa hilang Jawane.
Terus kalau tidak salah Cina Jawa tinggal sak jodoh ya gitu, aku nggak begitu mengikuti sih. Pokoknya ada ramalan, nanti dilihat aja ramalannya Jayabaya itu yang menulis Ronggo Warsito. Itu semua sudah terjadi. Benar. Ada beberapa ini ramalan yang mengatakan bahwa nanti Jawa berkalung besi ya, itu Ternyata kereta api ya, itu kan ya. itu terus banyak sih bener. Bahkan saya pernah memprediksi gini, mungkin ini konyol ya, itu aku prediksi sebelum tahun 2020, jauh sebelum itulah, mungkin 2015 atau aku prediksi nanti tuh bakalannya ada semacam motor tapi terbang ya, kayak motor tapi terbang, orang tuh nanti terbang. Nah ternyata sekarang sudah ada alatnya, kayak dipakai ransel itu, terus ada mesinnya jet, orang bisa terbang ya. Itu aku waktu itu belum ada pernah menggambarkan seperti itu. Ternyata tidak jauh setelah berapa tahun ya itu sudah ada. Ya memang luar biasa ya perkembangan teknologi dan merubah semua termasuk peradaban. Ada plus minusnya sebenarnya dari peradaban yang kita jalani ini, dari peradaban yang kita jalani. Sebenarnya kita tuh harus bersyukur nih, kita tuh pernah mengalami dua peradaban yang berbeda. Ini peradaban kecil aja ya, bisa bilang gitu. Dulu zaman saya itu belum ada namanya listrik, aku pernah ngalamin kan, bahkan belajar tuh pakai lampu oncor. Saya juga sudah kan. Terus kita udah mengalami yang namanya listrik. Nah kalau anak generasi yang sekarang itu udah ngalami namanya belajar pakai oncor, rumput itu udah ngalamin. Jadi zaman milenial dan sebelum milenial kita sudah pernah merasakan. Gimana Kang Dudi, masih betah di Temanggung? Kayaknya nih kalau nggak punya tanggungan di rumah ini masih betah kan. Tapi perlu diingat ya, namanya berpergian tuh ada yang harus dikorbankan, mulai dari bekerja, tanggung jawab, terus budget kita ya ada yang berkurang. Sebenarnya kita kan lebih ke edukasi dari apa yang kita lakukan, mengedukasi dan pembelajaran diri bahwa dengan perjalanan kita konten ini ada sesuatu yang kita dapatkan yang nantinya tuh tidak akan hilang kan, malah. Bener sekali kan. Yang jelas nih, kalau kita tidak bosan-bosan ini mengunjungi tempat-tempat bersejarah tentunya, biar tidak kemakan sama zaman nih kan. Dan saya yakin nih, untuk teman-teman yang konsen dalam bidang kayak gini atau yang benar-benar cinta untuk penelitian semacam itu tidak banyak, paling hanya 1-2 orang. Dan konten-konten kayak kita tuh ya minim penonton pasti, karena ya pembahasannya tidak semenarik anak zaman sekarang yang pengennya tuh serba apa ya, instan, serba wah gitu ya, serba viral yang ditonton juga. Tapi padahal di situ banyak nilai-nilai luhurnya yang kita ambil. Cuman ya kembali lagi ke pribadi masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak itu. Yang penting kita ini sudah andil dalam melestarikan budaya, kearifan lokal dan semacamnya. Mungkin hanya itu aja, kita tidak bisa berbuat banyak. Ya dimulai dari diri sendiri lah, intinya seperti itu. Gimana Kang Dudi? Sudah cukupkah dari pengalaman kita di Temanggung ini? Kayaknya belum kan. Masih pengen lanjut lagi. Soalnya masih rasa penasaran saya di tempat yang bersejarah ini, yang banyak nilai-nilai sejarah mungkin sudah berabad-abad dan sampai sekarang masih ditemukan, masih kita jumpai ini. Rasanya pengen mengunjungi lagi. Masih penasaran nih. Ya semoga dari obrolan kita malam ini bisa menambah wawasan sahabat Joy yang di luar sana. Semoga ada yang tertarik juga, barangkali nanti wah cocok nih aku mbok diajak Kang Dodi, boleh, silakan, mau gabung juga boleh. Kita selalu terbuka ya. Yang penting di sini tuh kita tidak ada modus. Kita emang bener-bener tulus pengen ini kan, menambah wawasan ya, menambah wawasan,
mendapatkan informasi lebih dari peradaban yang terdahulu. Nah, ini di Temanggung ini memang ramai banget karena jalurnya ini jalur pendakian juga jalur wisata juga, jadi malam gini masih banyak lalu lalang motor, ramai banget. Kalau menceritakan Temanggung ini mungkin tidak ada selesainya karena sangat Banyak banget dan pokoknya indah lah, dari peradaban, dari alamnya sendiri mungkin tidak selesai, tidak ada habisnya. yang jelas ini patut dicoba ya buat sahabat saya di sana. Nanti kalau ke Jawa Tengah mampir aja di Temanggung atau di Wonosobo. Dan jangan lupa beli oleh-oleh di sini. Tadi sudah sempat beli oleh-oleh kan ya, tembakau. Khas Temanggung. Mungkin itu saja sahabat Joy dari pengalaman kami dan tim di Kota Temanggung ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.